Setelah ditalak suami dan diusir mertua, aku dipermalukan di kumpulan arisan desa oleh mertua. Dia tak tahu kalau sekarang aku sukses dan aku penggelar arisan ini. Akan aku buat mertua kejam itu malu dan hancur di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Hidupku hancur saat suami menalakku tanpa alasan jelas. Seakan itu belum cukup, mertuaku yang berhati kejam mengusirku dari rumah dan mempermalukanku di depan keluarga besar. Aku dianggap tak berguna, hina, dan tak pantas berdiri sejajar dengan mereka. Namun roda kehidupan berputar. Dari kesakitan itulah aku bangkit. Aku berjuang, bekerja keras, hingga akhirnya bisa meraih kesuksesan yang dulu mereka remehkan. Kini, takdir mempertemukanku kembali dengan mertuaku dalam sebuah acara arisan desa. Bedanya, kali ini akulah yang menjadi tuan rumah dan penggelar arisan tersebut. Dia yang dulu merendahkanku, kini harus menundukkan kepala. Aku akan tunjukkan bahwa perempuan yang pernah mereka hina mampu berdiri tegak, lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Dan di depan semua orang, mertuaku itu akan merasakan balasan atas keangkuhannya. Kalau kalian suka dengan kisah penuh perjuangan dan balas dendam yang menegangkan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku Citra. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sejak kecil, hidupku tidak pernah benar-benar mudah. Aku, Citra, lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Ayahku hanyalah seorang buruh tani yang bekerja dari pagi hingga senja, sementara ibuku membuka warung kecil di depan rumah untuk sekadar menambah penghasilan. Kami tidak pernah berkecukupan, tapi orang tuaku selalu berusaha agar aku tidak merasa kekurangan kasih sayang. Aku tumbuh sebagai gadis desa yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Bangun subuh untuk membantu ibu menyiapkan dagangan, lalu berangkat sekolah dengan seragam yang sudah mulai pudar warnanya karena sering dipakai. Sepulang sekolah, aku ikut membantu ayah di sawah atau membantu ibu menjaga warung. Hidup sederhana itu menempaku menjadi sosok yang tidak gampang mengeluh, meski di dalam hati sering timbul rasa iri ketika melihat teman-teman sebaya yang hidup lebih berkecukupan. Seiring waktu, aku mulai menyadari satu hal, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibku. Aku rajin belajar meski lampu rumah sering mati karena keterbatasan listrik di desa. Kadang aku belajar hanya dengan penerangan lampu minyak. Aku ingin membuktikan bahwa anak seorang buruh tani pun bisa punya mimpi setinggi langit. Namun kenyataan seringkali tidak seindah angan-angan. Setelah lulus SMA, aku tidak bisa langsung melanjutkan kuliah. Ekonomi keluarga benar-benar tidak memungkinkan. Aku pun memutuskan merantau ke kota, dengan tekad mencari pekerjaan apa saja demi membantu orang tuaku, sekaligus menabung untuk masa depanku. Di kota, kehidupanku tidak kalah berat. Aku pernah bekerja sebagai pelayan warung makan, penjaga toko, bahkan buruh cuci di rumah orang kaya. Semua ku jalani dengan sabar. Aku sering dipandang rendah hanya karena berasal dari desa,
Tapi aku selalu percaya bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh pekerjaan atau status sosialku. Meski begitu, jauh di lubuk hati aku tetap menyimpan impian. Suatu hari aku ingin memiliki kehidupan yang layak, rumah yang nyaman, dan keluarga yang penuh cinta. Aku ingin hidup tanpa dihina, tanpa dipandang sebelah mata. Dan di tengah perjuanganku di kota itulah, takdir akhirnya mempertemukanku dengan seorang pria bernama Arman. Dia datang membawa harapan baru, seolah jawaban atas doa-doaku selama ini. Aku tidak pernah menyangka pertemuan itu kelak akan menjadi awal dari kisah panjang penuh luka, perjuangan, dan kebangkitan yang luar biasa. Hari itu, seperti biasa aku berangkat pagi-pagi ke kota untuk bekerja. Aku masih bekerja di sebuah toko pakaian sederhana. Gajinya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk mengirimkan sedikit uang ke kampung. Aku sudah terbiasa dengan ritme kerja yang padat, melayani pelanggan yang kadang ramah, kadang sinis. Namun aku selalu berusaha tersenyum. Di kota besar ini, aku sering merasa seperti orang asing. Hiruk-pikuk jalanan, gedung-gedung tinggi, dan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing membuatku sering merasa kecil dan tak terlihat. Namun aku selalu meneguhkan hati. Aku datang ke sini untuk berjuang, bukan untuk menyerah. Suatu sore, toko tempatku bekerja cukup ramai karena ada diskon besar-besaran. Aku sibuk melipat baju, melayani pertanyaan pelanggan, dan mencatat pembayaran. Saat itulah seorang pria masuk ke toko. Penampilannya rapi, dengan kemeja putih yang digulung di lengan, rambut tersisir rapi, dan senyum ramah yang entah kenapa langsung menarik perhatianku. Dia berjalan mendekat ke arahku, lalu berkata dengan suara tenang, "Permisi, Mbak. Saya sedang mencari hadiah untuk ibu saya. Bisa bantu saya pilihkan?" Aku sempat gugup, tapi kemudian berusaha profesional. "Tentu, Pak. Ibu bapak biasanya suka model yang seperti apa?" Pria itu, yang kemudian ku ketahui bernama Arman, tersenyum kecil. "Ibu saya sederhana, nggak suka yang terlalu mewah. Tapi saya ingin kasih sesuatu yang bisa membuat beliau merasa dihargai." Percakapan itu membuatku kagum. Jarang sekali aku mendengar seorang pria berbicara begitu lembut dan penuh perhatian pada ibunya. Dengan sabar aku membantunya memilihkan beberapa pakaian. Saat ia mencoba menimbang pilihan, aku memperhatikan caranya berbicara, caranya tersenyum, bahkan caranya menatap. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sesuatu yang membuat hatiku berdebar lebih cepat. Setelah selesai memilih, Arman mengucapkan terima kasih padaku. Sebelum pergi, ia sempat berkata, "Kamu ramah sekali. Rasanya enak dilayani sama orang yang tulus. Semoga kamu selalu bahagia." Ya. Kalimat sederhana itu membuatku terdiam cukup lama setelah ia pergi. Bagiku, pujian kecil itu berarti besar. Aku yang sering diremehkan karena statusku, hari itu merasa dilihat sebagai manusia yang berharga. Tak kusangka, beberapa hari kemudian, Arman kembali datang ke toko. Kali ini, alasannya membeli hadiah untuk adiknya yang ulang tahun. Namun entah kenapa aku merasa ada yang berbeda. Tatapannya lebih lama, senyumnya lebih hangat, dan percakapannya lebih akrab. Kami mulai saling bertanya tentang kehidupan masing-masing. Dari situ aku tahu bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan sering melewati toko ini sepulang kerja. Seiring waktu, kunjungannya semakin sering. Terkadang ia hanya mampir untuk menyapa, sekadar membeli minuman dingin di sebelah toko lalu singgah sebentar untuk berbincang denganku. Aku yang awalnya menjaga jarak, mulai merasa nyaman. Aku merasa ada seseorang yang benar-benar memperhatikan keberadaanku. Suatu malam, setelah toko tutup, aku menemukan secari kertas kecil yang diselipkan di meja kasir. Isinya sederhana.
Terima kasih sudah membuat hari-hari saya terasa lebih ringan. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kita berteman lebih dekat? Arman. Hatiku bergetar membaca tulisan itu. Ada rasa takut, tapi juga bahagia. Aku tahu hidupku sederhana, sementara Arman tampak jauh lebih mapan. Namun entah mengapa, aku ingin membuka hatiku. Dan dari situlah awal kisahku dengan Arman dimulai. Sebuah pertemuan tak terduga yang kemudian mengubah jalan hidupku selamanya. Sejak surat kecil itu kuterima, hubungan kami semakin dekat. Awalnya hanya bertukar pesan singkat, kemudian mulai sering bertemu sepulang kerja. Arman selalu menemaniku berjalan kaki sampai halte, kadang membelikanku makan malam sederhana, dan yang paling membuatku nyaman adalah caranya mendengarkan. Dia tidak pernah meremehkan ceritaku. Meski kisahku hanya seputar warung kecil ibu di desa, kerja keras ayah di sawah, atau perjuanganku bertahan hidup di kota. Citra, katanya suatu malam sambil menatapku di bawah lampu jalan yang temaram. Aku suka caramu melihat hidup. Meski berat, kamu tetap bisa tersenyum. Aku rasa, bersamamu aku belajar banyak hal. Aku hanya tersenyum malu, menunduk agar ia tidak melihat wajahku yang merona. Hatiku diam-diam percaya bahwa mungkin inilah lelaki yang Tuhan kirimkan untukku. Hari demi hari, hubungan kami semakin serius. Arman mulai berani mengajakku ke tempat-tempat yang lebih pribadi. Sebuah taman kota, kafe kecil, bahkan perpustakaan yang katanya sering ia kunjungi. Dari pertemuan-pertemuan itu, aku semakin yakin bahwa ia bukan pria sembarangan. Ada ketulusan dalam setiap ucapannya. Ada kesungguhan dalam setiap sikapnya. Sampai akhirnya, di suatu sore yang hangat, ia berkata dengan nada hati-hati, "Citra, aku ingin mengenalkanmu ke keluargaku. Mereka harus tahu siapa yang membuatku merasa lengkap." Hatiku langsung berdegup kencang. Perasaan bahagia bercampur cemas. Aku memang mencintainya. Tapi apakah keluarganya akan menerima aku yang hanya gadis sederhana, tanpa harta, tanpa keturunan terpandang? Pertemuan pertama dengan keluarga Arman. Hari itu pun tiba. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna biru lembut, hasil pinjaman dari seorang teman kos. Tanganku dingin, jantungku berdegup tak karuan ketika Arman menjemputku. "Tenang saja," katanya menenangkan, "mereka akan menyukaimu." Rumah Arman tampak besar dan megah, jauh berbeda dengan rumahku di desa. Saat melangkah masuk, aku merasa seperti gadis kecil yang tersesat di istana orang kaya. Arman menggenggam tanganku seakan memberi kekuatan. Aku pertama kali bertemu dengan ibunya, yang kelak menjadi mertuaku. Perempuan itu terlihat anggun dengan pakaian mahal, tetapi tatapannya tajam dan penuh penilaian. Senyumnya tipis, seakan hanya formalitas. "Ini Citra, Bu," kata Arman penuh semangat. "Perempuan yang sering kuceritakan padamu." Aku menunduk sopan. "Selamat sore, Bu. Senang bisa bertemu Ibu." Ibunya hanya mengangguk singkat. Duduklah." Sementara ayah Arman tampak lebih ramah, menanyakan asal-usulku, keluargaku, dan pekerjaanku. Aku menjawab seadanya, jujur tanpa ditambah-tambahi. Namun aku bisa merasakan tatapan ibunya yang seolah tidak puas dengan setiap jawaban. Saat makan malam, suasana makin jelas. Ibunya sempat berkomentar, "Kamu kerja di toko pakaian, ya?" Pekerjaan itu cukup melelahkan, bukan? Tapi memang cocok untuk gadis desa." Ucapannya terdengar halus, namun penuh merendahkan. Aku menelan ludah, mencoba tetap tersenyum. Sementara Arman langsung menimpali, "Bu, jangan menilai hanya dari pekerjaannya. Citra itu rajin, pekerja keras, dan aku belajar banyak dari keteguhannya." Untuk sesaat, aku merasa dilindungi oleh Arman. Namun di lubuk hati, aku tahu bahwa sejak hari itu, jalan cintaku tidak akan mudah. Aku tidak hanya harus memperjuangkan kebahagiaanku dengan Arman, tapi juga harus menghadapi penilaian keras dari keluarganya, terutama ibunya yang kelak menjadi mertuaku. Meski begitu, aku tetap menggenggam erat keyakinan. Selama Arman di sisiku,
Aku siap menghadapi apapun. Aku percaya cinta kami cukup kuat untuk melawan segala rintangan. Aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu adalah awal dari luka panjang yang kelak harus kutanggung. Setelah hubunganku dengan Arman semakin serius, aku tahu sudah saatnya aku pulang kampung. Aku ingin menyampaikan kabar baik itu kepada orang tuaku, bahwa akhirnya ada seorang pria yang sungguh-sungguh mencintaiku dan ingin menikahiku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah kecil kami yang sederhana, ditemani ayah dan ibu. Bau kayu bakar dari dapur masih terasa. Suara jangkrik mengiringi keheningan malam desa. Aku memberanikan diri membuka pembicaraan. "Bu, Pak, ada yang ingin Citra ceritakan," ucapku pelan. Ayah menatapku dengan mata teduh, sementara ibu tersenyum. "Apa, Nak? Katakan saja." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Citra sudah punya calon, Bu, Pak. Namanya Arman. Dia bekerja di perusahaan swasta di kota. Orangnya baik, perhatian, dan dia ingin menikahi Citra." Ibu langsung menutup mulutnya, menahan haru. "Serius, Nak? Alhamdulillah, akhirnya ada lelaki yang sungguh-sungguh menghargaimu." Matanya berkaca-kaca, mungkin karena merasa perjuanganku di kota tidak sia-sia. Ayah mengangguk perlahan, suaranya berat tapi penuh makna. "Kalau dia benar mencintaimu, bukan hartanya yang kita lihat, Nak, tapi niatnya, tanggung jawabnya. Selama dia baik, Ayah restui." Aku tidak bisa menahan air mataku. Rasanya lega sekali mendapat restu dari orang tuaku. Malam itu, kami bertiga duduk lama, membicarakan masa depan, sambil sesekali tertawa kecil di antara air mata kebahagiaan. Rombongan dari kota. Beberapa minggu kemudian, Arman menepati janjinya. Ia datang bersama keluarganya untuk melamarku secara resmi. Seisi desa tahu, karena rombongan dari kota itu datang dengan mobil mewah yang jarang terlihat di kampung kami. Anak-anak kecil berlari mengikuti, sementara tetangga-tetangga berbisik penuh rasa ingin tahu. Aku menyambut mereka dengan hati berdebar. Arman tampak gagah, mengenakan kemeja batik, senyumnya menenangkanku. Tapi tatapan ibunya, perempuan yang kelak menjadi mertuaku, tetap sama, dingin, penuh penilaian. Di rumah sederhana kami, acara lamaran berjalan seadanya. Ayah menyuguhkan teh manis hangat dan kue buatan ibu. Aku bisa melihat jelas betapa orang tuaku berusaha sebaik mungkin meski dengan segala keterbatasan. Namun di tengah suasana itu, terdengar bisikan lirih tapi jelas dari ibunya Arman. "Beginikah rumahnya? Sempit sekali. Bahkan kursi pun tidak layak untuk tamu. Astaga." Aku menunduk. Hatiku perih. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ayah hanya tersenyum kecil, seolah pura-pura tidak mendengar, sementara ibu berusaha menahan air mata. Arman berdehem, mencoba mengalihkan suasana. "Bu, jangan begitu. Kita datang bukan untuk melihat rumah, tapi niat baik." Namun aku tahu, luka itu sudah tertanam di hati orang tuaku. Mereka berusaha menutupi dengan senyum, tapi aku bisa merasakan betapa sakitnya mereka mendengar hinaan itu. Restu yang penuh air mata. Meski begitu, acara tetap dilanjutkan. Ayahku dengan suara bergetar berkata, "Kami tidak punya apa-apa, hanya anak perempuan ini yang bisa kami titipkan. Kami percaya Arman bisa menjaga Citra, memperlakukannya dengan baik." Aku menatap Arman, yang menatap balik dengan penuh keyakinan. "Saya janji, Pak, Bu, saya akan membahagiakan Citra." Kalimat itu seolah menenangkan hati kami semua. Meski dibaliknya aku sadar jalan pernikahan ini tidak akan mudah. Aku tahu ibunya Arman tidak pernah benar-benar merestui, dan penghinaan hari itu hanya permulaan dari luka yang lebih dalam. Namun dengan keyakinan pada cinta kami, aku tetap melangkah. Aku percaya bahwa dengan kesabaran, aku bisa membuktikan bahwa aku pantas menjadi bagian dari hidup Arman, meski mungkin tidak pernah pantas di mata keluarganya. Malam itu, setelah rombongan kembali ke kota,
Aku duduk di beranda bersama ayah dan ibu. Ibu menggenggam tanganku erat. "Nak, ibu percaya kamu kuat. Tapi ingat, jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu. Kamu berharga, lebih dari apa yang mereka lihat." Aku hanya bisa menangis dalam diam, merasakan cinta orang tuaku yang tulus, sambil bertanya dalam hati, apakah cinta Arman cukup kuat untuk melindungiku dari keluarganya sendiri? Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini kuimpikan. Hari di mana aku resmi menjadi istri Arman. Sejak pagi, rumah orang tuaku sudah dipenuhi suara riuh tetangga yang datang membantu. Dapur penuh dengan aroma masakan khas desa. Ibu-ibu sibuk menyiapkan nasi tumpeng, ayam ingkung, dan aneka hidangan sederhana untuk para tamu. Aku duduk di kamar kecilku, mengenakan kebaya pengantin berwarna putih gading. Riasanku memang tidak mewah, tapi cukup membuatku tampak berbeda dari biasanya. Saat bercermin, aku melihat seorang gadis desa yang akan melangkah ke babak baru kehidupannya. Hatiku berdebar, bahagia bercampur cemas. Ayah masuk sebentar ke kamar, menepuk bahuku dengan mata berkaca-kaca. "Nak, hari ini kamu akan menjadi istri orang. Ingat pesan ayah, cintai suamimu, hormati keluarganya, tapi jangan pernah lupakan siapa dirimu." Aku menunduk. Air mataku menetes. Iya, ya. Rombongan pengantin. Rombongan keluarga Arman datang menjelang siang. Suasana kampung mendadak ramai. Mobil-mobil mewah berderet di jalan tanah yang sempit, membuat anak-anak desa berlarian penuh penasaran. Para tetangga berbisik-bisik, kagum sekaligus iri melihat pemandangan yang jarang mereka lihat. Arman turun dari mobil dengan gagah. Senyumnya membuatku sedikit tenang. Namun begitu mataku melihat ibunya, perasaan was-was itu kembali muncul. Wajahnya kaku, pandangan matanya menyapu rumah sederhana kami dengan jelas-jelas penuh ketidakpuasan. Ya ampun, ini resepsi pernikahan? Hanya di halaman rumah seperti ini, gumamnya pelan, tapi cukup terdengar oleh beberapa tamu yang ada di dekatnya. Beberapa tetangga saling pandang, sebagian menunduk tidak enak hati. Aku menelan ludah, menahan air mata. Akad nikah. Meski demikian, akad nikah tetap berjalan hikmat. Aku duduk bersimpuh di samping ibuku, sementara ayah duduk berhadapan dengan penghulu. Suara lantang Arman saat mengucapkan ijab kabul membuat hatiku bergetar. Dalam sekejap, aku resmi menjadi istrinya. Air mataku mengalir. Kali ini karena bahagia. Aku menoleh ke ibu, yang juga menangis sambil menggenggam tanganku erat. Bagi kami, inilah momen yang paling membahagiakan. Namun kebahagiaan itu seolah ternodai ketika ibunya Arman berbisik pada beberapa kerabatnya. "Astaga, mas kawinnya cuma segini? Memalukan sekali." Aku mendengar, begitu juga beberapa tamu yang ada di dekatnya. Rasa malu menyelimutiku, apalagi ketika melihat ibu menunduk dengan wajah memerah. Resepsi sederhana. Setelah akad, resepsi sederhana digelar di halaman rumah. Tenda seadanya, kursi pinjaman dari balai desa, dan hiburan dari grup musik kampung. Meski sederhana, suasana penuh kehangatan. Tetangga-tetangga datang memberi ucapan selamat, anak-anak berlarian riang, dan para sahabatku ikut tertawa bersama. Aku berusaha menikmati kebahagiaan itu. Namun sekali lagi, sikap mertua membuat hatiku tercabik. Ketika seorang tetangga dengan tulus berkata, "Wah, Bu, menantunya cantik sekali." Ibunya Arman menjawab dengan dingin, "Iya, lumayanlah, meskipun dari keluarga sederhana. Semoga bisa cepat menyesuaikan diri." Kalimat itu membuat suasana seketika hening. Aku pura-pura tersenyum, tapi di dalam hati, perihnya luar biasa.
antara bahagia dan luka. Hari itu seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku. Dan memang, ada bagian dari diriku yang bahagia, karena aku kini resmi menjadi istri Arman, pria yang kucintai sepenuh hati. Namun kebahagiaan itu bercampur getir karena penghinaan yang berulang kali kulihat dan kudengar dari mertuaku. Malam itu, ketika pesta usai dan tamu-tamu pulang, aku duduk di kamar pengantin yang sudah dihias seadanya. Arman memandangku, menggenggam tanganku erat. "Maafkan ibu kalau ada kata-kata yang menyinggungmu, sayang," katanya pelan. "Aku tahu beliau belum bisa menerimamu sepenuhnya, tapi percayalah, aku mencintaimu, dan aku akan selalu ada untukmu." Aku tersenyum pahit, berusaha percaya pada ucapannya. "Aku hanya ingin bahagia bersamamu, Men. Semoga kita kuat menghadapi apapun." Aku tidak tahu bahwa ucapan itu adalah doa yang kelak akan benar-benar diuji oleh waktu. Hari pernikahanku bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Setelah pernikahan sederhana di kampung, aku resmi ikut Arman ke kota. Dengan hati berdebar, aku meninggalkan rumah kecil yang penuh kenangan, kedua orang tuaku, dan desa yang telah membesarkanku. Kini, aku melangkah ke dunia baru, kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Aku membayangkan akan tinggal berdua dengan Arman di rumah mungil, menjalani kehidupan sederhana tapi penuh cinta. Namun kenyataannya berbeda. Sesampainya di kota, Arman mengajakku langsung ke rumah orang tuanya. "Untuk sementara, kita tinggal di sini dulu, sayang," katanya sambil menggenggam tanganku. "Aku ingin kamu dekat dengan keluargaku, dan biar aku bisa menabung untuk rumah kita nanti." Aku hanya bisa mengangguk. Aku percaya padanya, meski jauh di dalam hati aku merasa was-was. Hari-hari awal yang manis. Hari-hari pertamaku di rumah mertua terasa aneh tapi manis. Aku berusaha sebaik mungkin menyesuaikan diri. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk membantu mertuaku memasak, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaian keluarga. Aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah menantu yang tahu diri. Arman pun tampak bahagia. Sepulang kerja, ia selalu menyempatkan diri berbincang denganku, membawakan makanan kecil, dan terkadang mengajakku jalan-jalan di sekitar kota. Meskipun lelah, ia selalu berusaha membuatku merasa diperhatikan. Ada kebahagiaan kecil yang kurasakan saat makan malam bersama, saat tertawa mendengar cerita Arman, atau ketika kami diam-diam saling menggenggam tangan di bawah meja. Aku benar-benar merasa seperti perempuan paling beruntung, memiliki suami yang tulus mencintaiku. Bayangan gelap muncul. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perlahan, bibit-bibit konflik mulai muncul, dan semuanya berawal dari mertuaku. Suatu pagi, ketika aku baru saja selesai mencuci piring, Ibu Arman berdiri di belakangku dengan tangan bersedekap. "Citra, kalau mencuci piring itu jangan buru-buru. Masih ada bekas minyaknya. Kalau di rumah sendiri mungkin tidak masalah, tapi di sini jangan bikin malu." Aku menunduk. "Maaf, Bu, akan saya perbaiki." Hari lain, ketika aku sedang menjemur pakaian, ia kembali mengomentari, "Lipatan bajumu kurang rapi. Anak kota tidak biasa melihat seperti ini." Bahkan saat aku memasak pun, ia tidak pernah benar-benar puas. "Sayurmu terlalu asin." Tidak heran, lidah desa memang beda. Aku hanya bisa menahan diri, meski setiap kalimat itu menusuk hatiku. Aku mencoba bersabar, karena aku tahu menghormati mertua adalah kewajiban. Arman di antara dua dunia. Arman sesungguhnya menyadari perlakuan ibunya. Pernah suatu malam ia menatapku dengan rasa bersalah. "Aku tahu ibu sering keras padamu, sayang. Tapi tolong, bersabarlah dulu. Aku janji, nanti kita akan punya rumah sendiri." Aku mengangguk,
Meski air mataku menetes diam-diam. Aku percaya padanya. Tapi aku juga tahu luka kecil yang terus-menerus ditorehkan mertuaku bisa menjadi jurang besar suatu saat nanti. Bahagia yang rapuh. Meski ada momen bahagia bersamaku dan Arman, aku mulai merasakan bahwa kebahagiaan itu rapuh, mudah runtuh oleh kata-kata pedas mertuaku. Aku belajar menyembunyikan luka dengan senyum, menutupi sakit hati dengan diam. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, ini baru permulaan. Ujian sesungguhnya dalam rumah tanggaku belum benar-benar dimulai. Hari-hari yang semula penuh senyum mulai berubah menjadi beban berat bagi Citra. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih awal dari semua orang di rumah mertua. Bukan hanya untuk menyiapkan sarapan bagi Arman, tetapi juga untuk memastikan kebutuhan mertuanya terpenuhi. Namun, apapun yang ia lakukan selalu salah di mata Bu Ratna, mertuanya. Citra, kau ini menantu atau pembantu? Masak sayur saja hambar begini. Dari dulu ibu sudah bilang, Arman itu pantasnya menikah dengan gadis kota yang terdidik, bukan gadis kampung sepertimu. Sindir Bu Ratna sambil mendorong piring berisi sayur yang sudah Citra masak dengan penuh kasih. Citra hanya menunduk. Bibirnya ingin membalas, tapi hatinya menahan. Ia tahu, kata-katanya hanya akan memperburuk keadaan. Ia lebih memilih menelan hinaan itu dalam diam. Arman, yang duduk di meja makan, hanya terdiam. Dulu, ia selalu membela Citra, tetapi kini sesuatu dalam dirinya berubah. Entah karena terus-menerus mendengar bisikan ibunya atau karena ego yang semakin meninggi, Arman mulai melihat Citra dengan cara berbeda. Citra, lain kali dengarkan kata ibu. Kalau kau tidak bisa memasak yang enak, belajar. Jangan bikin ibu marah terus, ucap Arman datar, tanpa menoleh pada istrinya. Ucapan itu menusuk hati Citra lebih tajam daripada pisau. Ia merasa sendirian, padahal dulu Arman selalu menjadi pelindungnya. Benih konflik yang membesar. Hari berganti hari, tekanan dari mertua semakin berat. Citra tidak hanya diminta mengurus pekerjaan rumah, tetapi juga diharuskan mengikuti aturan yang seakan mengekangnya. Ia tidak boleh keluar rumah sendirian tanpa izin. Tidak boleh bersuara keras, apalagi menyanggah perkataan mertua. Bahkan, setiap uang belanja yang diberikan Arman selalu diperiksa ulang oleh Bu Ratna, seolah Citra tidak bisa dipercaya. Uang belanja segini cepat habis? Kau pakai untuk apa saja? Hah? Jangan-jangan untuk kirim ke orang tuamu di kampung? Tuduh Bu Ratna suatu malam. Citra terdiam. Matanya panas menahan tangis. Sementara itu, Arman hanya duduk di kursi, tak sekalipun membela istrinya. Bu, Citra itu istri saya. Saya yang kasih uang, jadi jangan terlalu. Arman sempat berbicara, namun tatapan tajam ibunya membuat ia langsung bungkam. Diam, Men. Kau ini terlalu sayang sama istri kampungmu. Nanti malah kau yang sengsara. Ibu tahu yang terbaik untukmu, potong Bu Ratna tegas. Arman menunduk, dan semenjak itu, ia jarang lagi berpihak pada Citra. Cinta yang goyah. Malam-malam Citra menjadi sunyi. Dulu, ia dan Arman sering berbincang di kamar, bercanda, dan saling menguatkan. Kini, percakapan mereka semakin singkat. Arman sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Kadang langsung tidur tanpa sempat bertanya bagaimana perasaan Citra. Men, apa kau masih mencintaiku seperti dulu? Tanya Citra lirih suatu malam, matanya berkaca-kaca. Arman menarik napas panjang, lalu menjawab singkat. Kenapa kau tanya begitu? Jangan berlebihanlah, Cit. Tapi aku merasa kau berubah. Dulu kau selalu ada untukku. Sekarang aku merasa sendiri, bisik Citra. Suaranya bergetar. Arman menghela napas berat. Citra, kau itu terlalu sensitif. Jangan dengarkan omongan ibu terlalu dalam. Sudahlah, tidur saja. Kalimat itu membuat air mata Citra akhirnya jatuh. Ia sadar, cinta yang dulu menguatkan kini perlahan terguncang. Hari-hari berikutnya semakin menyiksa. Bu Ratna sering mempermalukan Citra di depan keluarga besar dan tetangga.
menyebutnya menantu kampung yang hanya menempel pada kesuksesan anaknya. Arman tidak pernah lagi membela, bahkan sering membenarkan ibunya demi menjaga ketenangan rumah. Citra mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah pernikahannya ini benar-benar sebuah takdir yang membahagiakan? Atau hanya jalan penuh luka yang akan membawanya pada penderitaan yang lebih dalam? Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini semakin jarang muncul. Hanya bayangan dirinya yang kuat di kampung dulu yang terus membisikkan, "Bertahanlah, Cit, jangan biarkan mereka menginjak harga dirimu." Namun dalam diam, hatinya semakin rapuh. Citra terjebak dalam rumah tangga yang kian retak, cinta Arman yang mulai memudar, dan mertua yang terus menekan. Semua itu menjadi awal dari badai besar yang akan datang. Hari-hari Citra semakin berat. Ia seperti hidup dalam penjara, meski sebetulnya berada di rumah suaminya sendiri. Segala tingkah lakunya selalu salah di mata mertua. Bahkan hal-hal kecil pun dibesar-besarkan. Suatu siang, ketika Citra sedang menjemur pakaian, Bu Ratna berteriak dari ruang tamu dengan suara keras, "Citra, kemari kau." Dengan tergesa, Citra masuk ke dalam rumah. Ia melihat Bu Ratna berdiri dengan wajah merah padam sambil menggenggam dompet kecil yang selalu disimpan di lemari. "Kau ini benar-benar tidak tahu diri. Uang ibu berkurang. Jangan berpura-pura tidak tahu. Ya, kau pasti yang mencurinya untuk dikirim ke orang tuamu di kampung," tuduh Bu Ratna dengan nada penuh amarah. Citra tertegun. Matanya melebar. "Astagfirullah, Bu. Saya tidak pernah menyentuh dompet ibu. Demi Allah, saya tidak berani." Namun, sebelum Citra sempat menjelaskan lebih jauh, Arman pulang dan langsung disambut tuduhan sang ibu. "Lihat sendiri, Men. Menantumu ini sudah mulai menunjukkan belangnya. Baru beberapa bulan di rumah ini, sudah berani mengambil uang ibu." Arman menatap Citra dengan tatapan tajam, berbeda sekali dengan sorot mata hangat yang dulu membuat Citra jatuh cinta. "Benarkah itu, Cit? Jangan bikin malu aku sama ibu," ucap Arman dengan nada dingin. Citra merasa dadanya diremas. "Men, percayalah sama aku. Aku tidak melakukannya. Kau kenal aku tidak akan pernah." "Tutup mulutmu, Citra," potong Arman kasar. "Jangan membantah. Kalau ibu sudah bilang, berarti ada alasannya." Tangisan yang sejak tadi ditahan akhirnya tumpah di wajah Citra. Ia merasa benar-benar sendirian, tanpa pembelaan sedikit pun dari suaminya. Arman yang benar-benar dingin. Malam demi malam, Arman semakin jauh. Ia jarang menyapa, jarang berbicara, bahkan jarang pulang. Jikapun pulang, ia hanya berbaring tanpa menoleh sedikit pun kepada Citra. Suatu malam, Citra memberanikan diri untuk bicara. "Men, apa kau tidak percaya lagi padaku? Apa aku sudah begitu hina di matamu sampai kau tak mau mendengarkanku sedikit pun?" Arman menarik napas panjang, lalu menoleh dengan sorot mata yang asing. "Citra, aku lelah. Setiap hari aku pulang dan mendengar keluhan ibu tentangmu. Kalau semua orang bilang kau salah, apa aku harus buta hanya karena cinta?" Citra terisak. "Tapi kau istriku. Men, tugasmu melindungiku. Dulu kau janji akan selalu di sisiku, apapun yang terjadi." Arman berdiri, meraih kunci motornya. Janji itu mudah diucapkan, Cit. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa terus-menerus membelamu. Sudahlah. Aku butuh udara. Ia pergi meninggalkan Citra sendirian, menangis di kamar yang seharusnya menjadi tempat mereka berbagi cinta. Tak lagi punya tempat. Semakin hari, Citra merasa dirinya benar-benar asing di rumah itu. Ia tidak lagi dipandang sebagai istri, melainkan beban. Mertuanya memperlakukannya seperti sampah. Suaminya dingin dan tak lagi peduli. Suatu sore, ketika sedang menyapu halaman, Citra mendengar bisikan dua tetangga yang lewat. "Itu kan menantunya Bu Ratna?" Katanya dia malas. Kerjaannya cuma bikin masalah. "Iya, aku juga dengar. Kasihan si Arman dapat istri begitu." Citra tercekat.
Rupanya fitnah tentang dirinya sudah menyebar keluar rumah. Ia merasa benar-benar tak punya tempat lagi, bahkan di lingkungan tempat ia tinggal. Malam itu, ia memandang keluar jendela, menatap langit yang sunyi. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, jika ini memang jalan hidupku, kuatkan aku. Tapi jika memang ada jalan lain, tunjukkanlah. Aku tak sanggup lagi bertahan seperti ini. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia sadar, badai yang selama ini ia tahan sudah mencapai puncaknya. Dan mungkin, sebentar lagi, rumah tangga yang ia bangun dengan penuh cinta akan runtuh oleh kejamnya mertua dan dinginnya suami. Citra yang benar-benar merasa hampa, dituduh, difitnah, dan ditinggalkan. Semua janji manis Arman seakan sirna, menyisakan luka yang membekas dalam. Hari itu, langit mendung seolah ikut merasakan beban hati Citra. Sejak pagi, suasana rumah mertuanya terasa dingin dan tegang. Bu Ratna mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah penuh amarah. Arman, yang biasanya sibuk bekerja, sengaja pulang lebih cepat. Ada sesuatu yang disembunyikan dari Citra, sesuatu yang membuat dadanya berdebar tak karuan. "Citra, kesini kau," panggil Bu Ratna dengan suara lantang. Citra datang dengan langkah pelan. Hatinya was-was, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia menunduk hormat di depan mertuanya. "Sudah cukup lama aku bersabar denganmu. Dari awal aku tidak pernah setuju Arman menikahimu. Dan sekarang, lihat sendiri hasilnya. Rumah tangga ini kacau karena kau," bentak Bu Ratna, membuat dada Citra sesak. Citra membuka mulut hendak membela diri, tapi tiba-tiba Arman berdiri. Tatapannya dingin, seolah tak ada lagi sisa cinta dalam dirinya. "Cit, aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini," ucap Arman dengan suara datar. Citra terkejut, wajahnya memucat. "Men, apa maksudmu? Jangan bercanda seperti ini." Arman menarik napas panjang, lalu dengan tegas berkata, "Aku talak kau, Citra. Mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar telinga Citra. Tubuhnya lemas, kakinya gemetar tak mampu menopang. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. "Arman, apa salahku padamu? Apa aku sedosa itu hingga kau tega menceraikanku?" isaknya pilu. Namun, Arman mengalihkan pandangan, seakan tak kuasa menatap wajah perempuan yang dulu sangat ia cintai. Pengusiran yang menyayat hati. Belum sempat Citra menata hatinya, Bu Ratna langsung menimpali dengan suara lantang agar semua penghuni rumah mendengar. "Sudah jelaskan, Cit, kau sudah tidak punya tempat lagi di rumah ini. Kemas barangmu dan pergi dari sini sekarang juga." "Tapi Bu, ini rumah suami saya, tempat saya tinggal," ucap Citra terbata-bata. "Suamimu? Hah, dia sudah menceraikanmu barusan. Kau pikir kau masih pantas tinggal di sini? Jangan bikin malu keluarga kami lebih lama lagi. Dasar menantu kampung, pembawa sial." Suara Bu Ratna begitu keras hingga terdengar oleh tetangga yang sedang lewat di depan rumah. Beberapa orang mulai berkumpul, berbisik-bisik, menatap ke arah rumah itu dengan penasaran. Citra merasa tubuhnya semakin kecil, seakan seluruh harga dirinya dilumat habis di depan orang banyak. Arman hanya berdiri terpaku, tidak menghentikan ibunya, tidak juga mengulurkan tangan untuk menolong Citra. Wajahnya dingin, seolah tidak pernah ada kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Dipermalukan di depan umum. Ketika Citra mencoba masuk ke kamar untuk mengambil barang-barangnya, Bu Ratna malah menyeret koper tua yang berisi sebagian pakaian Citra dan melemparkannya ke halaman depan. "Ambil itu. Jangan bawa apa-apa lagi dari rumah ini. Kau sudah cukup menyusahkan keluarga kami. Mulai hari ini, anggap saja kau orang asing. Dan biarkan semua orang tahu, kau diusir karena tidak berguna," teriak Bu Ratna di depan tetangga yang menonton. Beberapa ibu-ibu yang menyaksikan hanya terdiam, ada yang menggeleng iba, ada pula yang tersenyum sinis seakan merasa puas melihat kehancuran rumah tangga Citra.
Citra berdiri kaku di halaman dengan wajah penuh air mata. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena malu, tapi juga karena hatinya terasa benar-benar remuk. Men, sekali saja, tolong katakan kau tidak benar-benar tega melakukan ini, ucap Citra dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Namun, Arman tidak menjawab. Ia hanya membuang pandangannya ke arah lain, membiarkan Citra pergi dalam keadaan hancur. Suara Bu Ratna begitu keras hingga terdengar oleh tetangga yang sedang lewat di depan rumah. Beberapa orang mulai berkumpul, berbisik-bisik, menatap ke arah rumah itu dengan penasaran. Citra merasa tubuhnya semakin kecil, seakan seluruh harga dirinya dilumat habis di depan orang banyak. Arman hanya berdiri terpaku, tidak menghentikan ibunya, tidak juga mengulurkan tangan untuk menolong Citra. Wajahnya dingin, seolah tidak pernah ada kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Dipermalukan di depan umum. Ketika Citra mencoba masuk ke kamar untuk mengambil barang-barangnya, Bu Ratna malah menyeret koper tua yang berisi sebagian pakaian Citra dan melemparkannya ke halaman depan. Ambil itu. Jangan bawa apa-apa lagi dari rumah ini. Kau sudah cukup menyusahkan keluarga kami. Mulai hari ini, anggap saja kau orang asing. Dan biarkan semua orang tahu, kau diusir karena tidak berguna, teriak Bu Ratna di depan tetangga yang menonton. Beberapa ibu-ibu yang menyaksikan hanya terdiam, ada yang menggeleng iba, ada pula yang tersenyum sinis seakan merasa puas melihat kehancuran rumah tangga Citra. Citra berdiri kaku di halaman dengan wajah penuh air mata. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena malu, tapi juga karena hatinya terasa benar-benar remuk. Men, sekali saja, tolong katakan kau tidak benar-benar tega melakukan ini, ucap Citra dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Namun, Arman tidak menjawab. Ia hanya membuang pandangannya ke arah lain, membiarkan Citra pergi dalam keadaan hancur. Kepergian yang menyakitkan. Dengan langkah tertatih, Citra meraih koper tuanya. Ia menoleh sekali lagi, berharap ada keajaiban, berharap Arman menghampirinya dan menarik kembali ucapannya. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah dingin suaminya dan sorot mata penuh kebencian dari mertuanya. Tangisan Citra pecah, namun ia menahannya agar tidak terdengar terlalu keras. Ia berjalan meninggalkan rumah itu dengan seluruh tetangga menjadi saksi. Sungguh, itu adalah kehinaan terbesar dalam hidupnya. Namun di balik air matanya, terselip janji dalam hati kecilnya. Hari ini aku jatuh sehina-hinanya, tapi suatu saat nanti, aku akan bangkit. Dan ketika saat itu tiba, mereka yang menghinaku akan menunduk malu di hadapanku. Dengan hati hancur dan air mata yang belum juga kering, Citra akhirnya memutuskan pulang ke kampung halaman. Koper tua yang hanya berisi beberapa potong pakaian menjadi saksi bisu dari kehancuran rumah tangganya. Di perjalanan, pikirannya penuh dengan rasa malu. Bagaimana aku harus menghadapi orang tuaku? Apa yang harus kukatakan kepada tetangga kampung yang dulu kubanggakan saat aku menikah dengan Arman? Namun, sesampainya di depan rumah orang tuanya, wajah ramah sang ayah dan ibu menyambutnya tanpa sedikit pun rasa benci. Citra, nak, apa yang terjadi denganmu? Tanya ibunya sambil menatap wajah putrinya yang sembab. Citra tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk ibunya erat, menangis sejadi-jadinya. Bu, men menalakku, aku diusir, aku dipermalukan, Bu. Sang ayah menatap putrinya dalam diam, matanya berkaca-kaca. Ia mengusap kepala Citra lembut. Nak, jangan anggap ini akhir. Anggap saja ini awal baru. Kau masih punya kami, keluarga yang akan selalu menerimamu. Pelukan hangat itu memberi Citra kekuatan. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa benar-benar diterima tanpa syarat. Menghadapi pandangan kampung. Kabar perceraian Citra cepat tersebar di kampung. Beberapa tetangga berbisik-bisik ketika ia lewat. Ada yang merasa kasihan, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Itu kan Citra,
yang dulu menikah dengan orang kota. Katanya hidupnya enak, sekarang ditinggal. Makanya jangan sombong. Hidup itu roda, berputar. Ucapan itu menusuk, tetapi Citra memilih menunduk dan tetap berjalan. Dalam hatinya ia berjanji, aku tidak akan selamanya dipandang hina. Akan kubuktikan bahwa aku bisa berdiri lagi. Awal perjuangan. Hari-hari di kampung tidak mudah. Citra memutuskan membantu ibunya berjualan kue di pasar. Ia bangun pukul 3 dini hari untuk membuat adonan, lalu berangkat ke pasar bersama sang ibu ketika langit masih gelap. Awalnya, orang-orang memandang rendah. Kasihan, mantan menantu orang kota, sekarang jualan kue. Namun Citra tak peduli. Ia justru menemukan kekuatan baru setiap kali melihat senyum ibunya yang bangga. Pelan-pelan, dagangan mereka mulai laris. Citra bahkan punya ide untuk mencoba menjual lewat pesanan acara hajatan. Dengan kegigihannya, usaha kecil itu mulai berkembang. Menemukan keyakinan baru. Malam-malam Citra isi dengan doa. Ia sujud lebih lama, menangis di hadapan Tuhan. Ya Allah, Engkau yang tahu sakit hatiku. Jangan biarkan aku hancur selamanya. Beri aku jalan agar aku bisa membuktikan bahwa aku tidak sehina yang mereka pikirkan. Doa itu menjadi penguat. Semangatnya semakin membara. Ia mulai belajar dari buku-buku sederhana tentang usaha rumahan. Kadang ia bertanya kepada pedagang yang lebih berpengalaman. Tak ada rasa malu, sebab yang ada hanyalah tekad untuk bangkit. Benih masa depan baru. Bulan demi bulan berlalu. Dari keuntungan menjual kue, Citra menabung sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi sekadar membantu ibunya, tapi mulai membangun usahanya sendiri. Meski lelah, wajahnya kini kembali bercahaya. Ada semangat dalam sorot matanya, sesuatu yang dulu pernah padam ketika ia hidup di bawah tekanan mertua. Suatu pagi, ayahnya berkata dengan suara penuh kebanggaan, "Nak, ayah lihat kau sudah berbeda. Kau jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru ini awal untuk masa depan yang lebih baik." Citra tersenyum, menatap langit yang cerah. Iya, Yah, aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan pada dunia, aku bisa bangkit. Dalam hatinya, Citra sadar, luka yang dulu menghancurkannya kini menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Waktu berlalu, bulan berganti tahun. Dari sekadar membantu ibunya berjualan kue di pasar, kini Citra benar-benar serius membangun usahanya sendiri. Uang tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit digunakan untuk membeli peralatan sederhana, oven kecil, loyang tambahan, dan kemasan yang lebih menarik. Awalnya, Citra hanya menerima pesanan dari tetangga dekat untuk acara hajatan, syukuran, atau arisan kecil. Tapi karena rasanya yang lezat dan cara penyajiannya yang rapi, kabar tentang kuenya mulai tersebar dari mulut ke mulut. Kalau mau kue yang enak, pesan saja ke Citra. Murah, tapi rasanya luar biasa. Begitu kata seorang pelanggan di pasar. Ucapan itu menjadi promosi gratis. Nama Citra mulai dikenal bukan lagi sebagai janda yang diusir mertua, tapi sebagai perempuan tangguh yang membangun usaha dari nol. Kerja keras yang tak kenal lelah. Hari-hari Citra padat dengan kesibukan. Pagi buta ia sudah menyiapkan adonan, siang mengantarkan pesanan, sore belajar resep baru dari buku dan internet di warnet desa. Tangannya kapalan, tubuhnya sering lelah, tapi hatinya kuat. Ia tidak lagi menangisi masa lalunya, melainkan fokus pada masa depan. Ada masa ketika pesanan datang berlipat-lipat, hingga ia harus meminta bantuan beberapa pemuda kampung untuk mengantar kue. Ada juga masa ketika bahan baku melonjak,
membuatnya harus memutar otak agar tetap bisa memberi harga terjangkau tanpa merugi. Namun, semua tantangan itu ia hadapi dengan kepala tegak. Ia belajar mengelola uang dengan cermat, tidak lagi ceroboh. Ia belajar bahwa jatuh bukan alasan untuk berhenti, melainkan peluang untuk bangkit lebih kuat. Dari kampung ke kota, kesuksesan kecil di kampung membawa Citra melangkah lebih jauh. Suatu hari, seorang pengusaha catering dari kota datang ke acara hajatan di desanya dan mencicipi kuenya. "Siapa yang buat kue ini? Rasanya enak sekali," tanyanya. Ketika orang-orang menunjuk ke arah Citra, pengusaha itu langsung menghampirinya. "Mbak, mau tidak kalau saya pesan rutin untuk catering saya di kota? Saya butuh suplai kue seperti ini." Hati Citra berdebar kencang. Tawaran itu seperti pintu besar yang terbuka. Ia mengangguk dengan penuh semangat. "Insya Allah, saya siap, Pak." Sejak saat itu, pesanan kuenya tak hanya datang dari kampung, tapi juga dari kota. Ia mulai sering bepergian, membawa kotak-kotak berisi kue dengan penuh kebanggaan. Nama Citra semakin dikenal luas. Pengakuan dari kampung. Perubahan Citra tidak luput dari perhatian warga kampung. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini justru sering memujinya. "Luar biasa ya, Citra. Dulu kasihan sekali keadaannya, sekarang sukses besar." Betul. Kalau bukan karena kerja keras, tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Citra hanya tersenyum setiap kali mendengar ucapan itu. Ia tidak sombong, meski dalam hatinya ia tahu inilah balasan atas semua hinaan yang pernah ia terima. Yang paling membuat hatinya bahagia adalah ketika ia bisa membantu orang-orang di kampung dengan mempekerjakan mereka di usahanya. Dari ibu-ibu yang butuh tambahan penghasilan, hingga anak muda yang ingin belajar. Kini, usaha kue Citra bukan lagi sekadar miliknya, tapi menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Masa depan yang mulai terbuka. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Citra duduk di teras rumah orang tuanya. Ia menatap bintang sambil tersenyum. "Dulu aku pernah jatuh sehancur-hancurnya. Ditolak, dihina, diusir. Tapi sekarang aku berdiri lagi. Dan semua ini baru permulaan," gumamnya lirih. Dalam hatinya, ia menyimpan tekad. Suatu hari nanti, ia akan kembali ke desa tempat mertuanya tinggal. Bukan untuk mengemis pengakuan, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang pernah mereka injak kini berdiri jauh lebih tinggi daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari itu, aula besar sebuah gedung pertemuan di kota tampak ramai. Ratusan ibu-ibu dari berbagai daerah berkumpul untuk menghadiri arisan akbar yang sudah menjadi rutinitas bergengsi setiap bulan. Namun kali ini ada yang berbeda, karena sosok yang menjadi penggelar sekaligus pemimpin acara itu adalah Citra, perempuan yang dulu pernah dihinakan, dicampakan, dan dipermalukan. Citra berdiri anggun dengan kebaya modern berwarna biru keemasan. Senyum di wajahnya tak hanya memancarkan keanggunan, tetapi juga kekuatan seorang perempuan yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Siapa yang menyangka, dulu ia pernah diusir dengan hinaan, kini justru menjadi sosok terpandang dan disegani banyak orang. Di tengah keramaian, terdengar bisik-bisik tamu yang kagum. "Wah, itu Bu Citra, kan? Hebat sekali sekarang. Arisannya selalu sukses, sampai bisa mendatangkan sponsor dari kota besar." "Benar, aku dengar beliau juga punya usaha kuliner yang cabangnya sudah kemana-mana." Citra hanya tersenyum mendengar semua itu. Ia tak pernah membayangkan jalan hidupnya akan sampai sejauh ini. Namun semua kerja keras, air mata, dan doa-doa panjangnya akhirnya berbuah manis. Tiba-tiba, pintu aula terbuka. Masuklah sekelompok ibu-ibu dari desa tempat Citra dulu tinggal bersama Arman.
Di barisan depan, berjalanlah mantan mertuanya, Bu Ratna, dengan wajah angkuh. Sosok yang dulu sering merendahkannya kini tampak masih sama, dengan gaya bicara tinggi hati yang membuat orang sekitar segan. Saat melihat Citra yang berdiri di podium, Bu Ratna terperangah. Ia berbisik pada ibu-ibu di sekitarnya. Itu, bukannya Citra? Perempuan itu, mantan menantu saya. Kok bisa ada di sini? Jangan bilang dia ikut arisan ini. Beberapa orang hanya saling berpandangan bingung. Dengan suara cukup keras, Bu Ratna mendekat ke arah panggung dan berkata, "Citra, kamu apa pantas berdiri di sini? Hah? Acara arisan sebesar ini kok dipimpin sama kamu? Jangan bikin malu keluarga mantan suamimu." Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada Citra dan Bu Ratna. Beberapa tamu saling berbisik, terkejut mendengar ucapan kasar itu. Namun Citra tetap tenang. Ia menatap mantan mertuanya dengan sorot mata penuh wibawa. "Bu Ratna, mungkin dulu saya hanyalah menantu yang ibu hina. Perempuan desa yang dianggap tidak pantas. Tapi lihatlah sekarang. Saya bukan lagi Citra yang dulu. Saya berdiri di sini bukan karena belas kasihan siapapun, tapi karena kerja keras saya sendiri. Dan perlu ibu tahu, sayalah penggelar resmi arisan ini." Bisik-bisik hadirin semakin ramai. Astaga, jadi Bu Citra ini penggelarnya. Luar biasa, berarti semua acara megah ini ada di bawah tanggung jawab beliau. Wajah Bu Ratna memucat. Ia tak menyangka menantu yang dulu diusirnya kini justru menjadi sosok terpandang di hadapan orang banyak. Ia ingin membalas, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Citra melanjutkan, suaranya mantap. "Ibu mungkin dulu bisa membuat saya menangis dan merasa tak berharga. Tapi hari ini, biarlah orang-orang yang melihat menilai siapa yang sebenarnya pantas dihormati." Sorak tepuk tangan menggema di seluruh aula. Para tamu berdiri, memberikan penghormatan kepada Citra. Bu Ratna hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam karena malu. Hari itu, balasan yang selama ini ditunggu Citra datang dengan sendirinya. Ia tak perlu berteriak atau membalas dengan hinaan. Kesuksesan dan wibawa yang ia bangun dengan kerja keraslah yang membuat mantan mertuanya hancur di depan umum. Riuh tepuk tangan di aula masih menggema. Semua mata tertuju pada Citra yang berdiri anggun di podium. Sementara itu, Bu Ratna hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar namun tak mampu mengeluarkan kata-kata. Ibu-ibu yang tadinya selalu memandang tinggi Bu Ratna kini mulai berbisik-bisik dengan nada meremehkan. Jadi itu menantunya yang dulu dia hina-hina. Ya ampun, ternyata Citra yang sukses sekarang. Pantas saja Bu Ratna kelihatan malu sekali. Begitulah, roda itu berputar. Dulu dia sombong sekali, sekarang malah dipermalukan balik. Bu Ratna merasakan tatapan orang-orang seperti duri yang menusuk tubuhnya. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Dalam hati ia masih berusaha menyangkal kenyataan. Menantu yang dulu dianggap rendah kini lebih dihormati daripada dirinya. Citra melangkah perlahan turun dari podium, mendekati mantan mertuanya. Senyumnya tipis, namun sorot matanya tegas. "Ibu," ucapnya lembut tapi penuh makna, "saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Tapi kadang, kesombongan dan kata-kata yang ibu lontarkan di masa lalu kini menjawab sendiri. Saya berdiri di sini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap orang bisa bangkit, meskipun pernah jatuh sedalam-dalamnya." Para tamu kembali bertepuk tangan. Beberapa bahkan mendekati Citra, menyalaminya dengan penuh hormat. "Bu Citra, luar biasa. Kami bangga bisa hadir di acara ini."
Semoga usaha ibu makin sukses ke depannya. Citra menerima semua itu dengan rendah hati, meski dalam hatinya ia tahu, inilah momen yang dulu hanya bisa ia bayangkan ketika menangis sendirian diusir dari rumah mertuanya. Kini, dunia benar-benar berbalik. Bu Ratna tak kuasa lagi menahan rasa malunya. Ia mencoba menyela. Jangan percaya begitu saja pada dia. Dia itu dulu. Namun seorang tamu segera menyahut. Kami tahu siapa Bu Citra sekarang. Kami melihat dengan mata kepala sendiri hasil kerja kerasnya. Kalau dulu ibu meremehkannya, itu adalah kesalahan besar. Ucapan itu membuat wajah Bu Ratna semakin merah padam. Ia merasa benar-benar hancur di depan umum. Status sosial yang dulu ia banggakan sirna seketika. Sementara itu, Citra semakin disanjung. Namanya menjadi buah bibir, tak hanya di kalangan arisan kota, tapi juga sampai ke kampung-kampung. Ia dianggap sebagai simbol perempuan kuat yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Hari itu, tak ada yang lebih jelas selain kenyataan bahwa harga diri Bu Ratna jatuh sehancur-hancurnya, sementara Citra berdiri tegak sebagai pemenang sejati. Setelah kejadian di arisan kota itu, nama Citra semakin harum. Kisah perjuangannya menjadi bahan pembicaraan, bukan hanya di kalangan ibu-ibu kota, tetapi juga sampai ke desa-desa. Semua orang kagum pada perubahannya. Perempuan sederhana yang dulu pernah dihinakan, kini tampil sebagai sosok pemimpin, pengusaha, sekaligus teladan. Citra kini sering diundang menjadi pembicara di berbagai acara perempuan dan UMKM. Ia berbagi pengalaman tentang bagaimana ia bangkit setelah perceraian, tentang air mata yang dulu pernah menenggelamkannya, dan tentang kekuatan tekad yang membuatnya berdiri tegak. Setiap kali ia berbicara, hadirin selalu memberikan tepuk tangan panjang. Bu Citra, kami bangga sekali punya panutan seperti Anda. Terima kasih sudah memberikan kami inspirasi untuk tidak menyerah. Di sisi lain, kehidupan Bu Ratna berbanding terbalik. Setelah peristiwa di arisan, wibawanya runtuh. Ibu-ibu yang dulu selalu menghormatinya kini menjauh perlahan. Di pasar, orang-orang mulai berbisik saat ia lewat. Itu kan Bu Ratna, mantan mertua Bu Citra. Kasihan, sekarang orang tidak segan-segan menyalahkannya. Begitulah, mulutnya dulu terlalu tajam. Akhirnya berbalik ke dirinya sendiri. Bu Ratna merasa terasing. Undangan ke acara-acara penting yang dulu sering ia terima, kini tak pernah lagi datang. Bahkan tetangganya pun mulai enggan bergaul, takut terseret gosip buruk. Ia yang dulu sombong, kini hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Sementara itu, Citra semakin kokoh. Usahanya berkembang pesat. Restoran cabang baru dibuka di kota besar. Produknya mulai dilirik investor, dan arisan yang ia pegang selalu sukses. Lebih dari itu, kehormatan yang dulu pernah direbut darinya kini kembali dengan sendirinya. Suatu sore, di kampung halaman, Citra pulang menjenguk orang tuanya. Warga desa berbondong-bondong datang hanya untuk sekadar menyapa. Citra, kami bangga sekali padamu. Kamu membuktikan kalau hinaan orang tidak bisa menghentikan langkah. Citra tersenyum. Ia tak pernah lupa bagaimana rasa sakit dulu sempat menghancurkannya. Namun kini ia belajar bahwa balas dendam terbaik bukan dengan amarah, melainkan dengan kesuksesan yang membuat lawan tak bisa berkata apa-apa. Dan di tengah semua itu, Bu Ratna hanya bisa mendengar dari jauh. Namanya semakin tenggelam, sementara nama Citra semakin bersinar terang. Hari-hari itu menjadi saksi, perempuan yang dulu dianggap hina kini berdiri mulia, dan yang dulu merasa mulia kini jatuh hina. Hari-hari Citra kini penuh dengan cahaya kebahagiaan. Usahanya sudah berkembang pesat, tidak hanya di kota,
tetapi juga merambah ke beberapa daerah lain. Cabang restorannya semakin ramai, produknya menembus pasar luar kota, dan setiap acara yang ia adakan selalu dipenuhi orang-orang penting. Namun bagi Citra, semua pencapaian itu bukan sekadar harta atau nama besar. Yang paling berharga adalah kehormatan yang telah kembali kepadanya, dan rasa percaya diri yang dulu hampir hilang kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Di mata masyarakat, Citra bukan hanya seorang pengusaha sukses, melainkan juga sosok inspiratif. Banyak anak muda menjadikannya panutan. Ibu-ibu rumah tangga datang kepadanya untuk belajar usaha kecil. Bahkan pejabat setempat beberapa kali menggandengnya dalam program pemberdayaan masyarakat. Bu Citra, tanpa Anda kami tidak akan percaya diri untuk memulai usaha, kata seorang ibu di kampung. Terima kasih karena selalu mau berbagi. Bu, Anda bukan hanya sukses untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Tambah yang lain. Setiap ucapan itu membuat hati Citra terharu. Ia sadar, perjuangannya tidak sia-sia. Suatu sore, ketika ia duduk di beranda rumah orang tuanya, seorang tamu tak terduga datang. Wajahnya lusuh, tatapannya penuh penyesalan. Bu Ratna. Citra. Suara itu lirih, berbeda jauh dari nada angkuh yang dulu selalu ia dengar. Citra menatapnya tenang. Ibu. Bu Ratna menunduk, seolah kehilangan segala kebanggaan yang dulu ia junjung. Saya datang bukan untuk mempermalukanmu lagi. Saya hanya ingin meminta maaf. Semua yang saya lakukan dulu salah. Saya buta oleh kesombongan. Dan sekarang, saya merasakan sendiri bagaimana rasanya dijauhi orang. Citra terdiam sejenak. Hatinya bergejolak, teringat luka, hinaan, dan rasa sakit yang pernah ia alami. Namun ia juga sadar, dendam tidak akan membuat hidupnya lebih baik. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, Ibu, masa lalu memang menyakitkan, tapi saya sudah memilih jalan saya sendiri. Saya sudah memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena saya ingin hidup saya damai. Saya tidak ingin selamanya terikat dengan luka. Air mata Bu Ratna jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kerendahan hati di hadapan Citra, perempuan yang dulu pernah ia injak harga dirinya. Malam itu, setelah Bu Ratna pergi, Citra memandang ke langit yang bertabur bintang. Dalam hatinya, ia merasa lebih ringan. Ia telah sampai di titik puncak kehidupannya, mapan secara ekonomi, dihormati masyarakat, dan yang terpenting, berdamai dengan masa lalunya. Citra tahu, hidup adalah perjalanan panjang. Dulu ia pernah jatuh, kini ia berdiri tegak. Dan ia belajar bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan hanya diukur dari seberapa tinggi ia bisa bangkit, tetapi juga dari kemampuannya untuk memaafkan dan melangkah maju tanpa beban. Tamat.